Bergabung baru kita akan mulai. Oke, kita masih menunggu ada 17 peserta yang masih nanti akan bergabung entah di bor satu atau di bor 2. Oke, nampaknya sudah semua peserta sudah diarahkan ke bor satu ataupun bor 2. Jadi untuk di breakout room satu itu akan ada Bu Rizky dan saya sendiri selaku narasumber yang nantinya akan berbagi praktik baik terkait implementasi Twinnery. Nah, untuk berbagi praktik baik yang pertama itu akan dimulai oleh Bu Rizky. Silakan Bu Rizky, waktu dipersilakan untuk berbagi praktik baik kepada peserta khususnya di jenjang sekolah dasar. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Tia. Izinkan saya untuk share screen. Nah, silakan Ibu. Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan media Twinnery yang sudah dibuat. Sekarang saya tampilkan kembali. Nah, ini adalah dokumentasi ketika media Twinnery ini digunakan di kelas. Jadi, siswanya diizinkan untuk hari itu khusus membawa handphone untuk penggunaan media Twinnery ini karena berupa link dipakai. Nah, ini selain kalau seandainya siswanya tidak punya handphone, gurunya bisa membantu menampilkan melalui media lainnya seperti laptop diizinkan untuk dipinjamkan kepada siswa. Respon siswa ketika mengerjakannya tentu saja mereka sangat antusias karena ini untuk pertama kalinya mereka mengenal oh ada namanya Twinnery yang ternyata gurunya bisa dengan coding membuatnya. Nah, tidak saya tidak ingin panjang lebar membicarakan ini. Kita lanjut. Tentu Bapak Ibu guru semuanya masih penasaran bagaimana Twinnery ini dibuat. Maaf Bu Tia, apa tampilan website dari Twinnery sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu, sudah. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengetik di website di Google, ketik di sini ini adalah twinnery.org. Nah, itu diketik, lalu tekan enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung, download desktop app nanti langsung tersimpan di laptopnya. Tapi Bapak Ibu juga kalau tidak ingin menyimpan membuat memori laptopnya berat, Bapak Ibu bisa use in your browser. Kalau ini diklik nanti akan tampil seperti ini ya. Kalau sudah eh, tampilan kalau sudah pernah dipakai. Nah, ini adalah binary yang saya buat tadi, unsur-unsur lingkaran. Tampilannya kan seperti peta peta konsep ya. Terlihat sangat ribet, menyeramkan. Tapi kalau ketika kita coba, sebenarnya sangat mengasihkan. Ketika kita menemukan sebuah kode ini, nah kode-kodenya ini kan tentu saja banyak. Bapak dan Ibu guru kemungkinan bisa lupa. Karena kalau salah ketik kode, nanti hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, eh, secara seluruhnya sudah saya simpan dalam bentuk YouTube.
link YouTube. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengecek ulang, apa sih yang diketik oleh Bu Rizky nanti untuk membuat Twinnernya bisa dicek ulang di link YouTube tersebut. Nah, pertama yang ini ya untuk membuat namanya ini ya. Sebelum itu gimana? Sebelum itu kalau awal sebelum muncul kode-kodenya ini kita kembali ke awal ya. Pertama nih, kita mau membuat sesuatu yang baru. Umpamanya Bapak Ibu ingin membuat cerita permainan siklus air ya. Ketik aja permainan siklus air. Terus klik create. Nah, ini awal pertamanya Ibu Bapak Ibu. Terus kita klik double ini ya. Dua kali. Kan belum punya nama. Jadi kita namai dia start atau mulai. Dalam bahasa Inggris start atau kita ketik ganti dengan mulai boleh saja. Jadi sekarang page-nya ini sudah halamannya ini sudah punya nama, namanya halaman mulai. Jadi penamaannya ini penting karena berhubungan dengan link. Setelah ketik mulai, rename, klik OK. Nah, untuk memunculkan nama peserta seperti saya bilang tadi, ada kodenya set. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang akrab untuk anak-anak. Nah, mari kita cek test from here. Apakah kodenya ini sudah berhasil kita buat? Nah, kode yang dibuat ternyata sudah berhasil. Jadi kita klik test from here untuk mengeceknya. Pak dan Ibu, waktu yang kita miliki untuk berbagi cara pembuatan ini cukup singkat. Jadi saya akan menampilkan hal-hal yang eh, penting saja dulu ya. Kalau untuk mendetailnya nanti bisa dicek di link YouTube yang akan saya bagikan nanti. Tadi kan Bapak Ibu melihat bahwa saya menampilkan sebuah gambar di Twinnery-nya. Nah, ini adalah rumus untuk menampilkan gambarnya. Image, IMG. Jadi white berarti ukurannya yang saya atur menjadi 30%. Ini angkanya ini persennya ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Lalu source atau sumbernya. Nah, di mana saya bisa mencari sumber gambar? Saya saya coba di sini. Ada alamat namanya Pixabay. Nah, Pixabay ini bisa dicoba tanpa Bapak Ibu membuat akun. Bapak Ibu juga bisa mencari gambar di sini. Nah, pilih gambar, foto atau gambar. Foto, utamanya Ibu mau masukkan foto apa ya? Hewan peliharaan, banyak kucing.
Nah, ini klik kanan, terus kelihatan ya. Nah, ini ya, klik kanan ada copy image address. Yang ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengingat, kita akan mengcopy alamat dari gambar tersebut. Copy image address, lalu kita kembali ke Twinery, kita paste di sini. Ingat tanda petiknya, lalu paste, tanda petik untuk penutupnya, lalu tanda ini. Nah, kita cek sekarang sudah berhasilkah gambar yang ditampilkan. Nah, gambarnya sudah terlihat di layar ya. Ini untuk menampilkan gambar. Selanjutnya, kalau kita mau memasukkan, mengatur teks. Nah, di sini ada, kita mau ngetik apa, cerita pada suatu hari gitu. Hujan turun. Kita bisa mengatur teksnya ini dengan di blok. Ini mau stylenya mau italic atau gimana. Warnanya sekarang bisa dipilih. Ini ada yang terlihat seperti pelangi ini. Bisa dipilih di sini. Warna teksnya mau warna seperti apa. Bisa. Mau background teksnya dipilih juga ada pilihannya. Tinggal klik add. Ya. Mau ngecek lagi? Test from here. Ketik. Ya, kelihatan teksnya sudah terlihat, warnanya, background teksnya juga sudah ada. Itu kan baru startnya. Nah, sekarang kita mau membuat agar ini terhubung ke halaman yang lain. Bagaimana caranya? Kita close dulu ini. Kita buat aja, kita mau menghubungkan ya. Kita ketik umpamanya kayak daftar level gitu ya. Daftar level. Kita pakai tanda break. Nah, terlihat ketika saya mengetik rumus ini, maka akan muncul halaman baru atau passage baru. Nah, di passage ini, Bapak dan Ibu bisa mengetik baik level ataupun soal yang diinginkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, saya stop share dulu ya. Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Apa yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu untuk diketahui dari media Twinnery ini? Bisa langsung dinyalakan audionya ataupun videonya dan ditanyakan secara langsung ataupun melalui chat.
Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akan kirim link dari link YouTube yang sudah saya buat terkait bagaimana cara membuat media Twinnery ini. Saya akan kirim di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa cek di chatnya. Saya sudah kirim link YouTube-nya. Jadi nanti kalau mau mencoba membuat di tempat masing-masing bisa dicek di sana. Untuk Bu Tia, bagaimana dengan waktunya? Oke, boleh Bu Rizky. Kalau memang sudah selesai, boleh Eh, diakhiri. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, boleh dilanjutkan. Ya, untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya berbagi tentang cara membuat media Twinnery. Eh, di lain kesempatan, semoga saya bisa berbagi ilmu yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk kembali kepada Ibu Tia. Oke, terima kasih Bu Rizky. Luar biasa sekali penyampaian materinya. Tentunya Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi peserta diseminasi Tuinery mungkin sudah sering menggunakan Tuinery dan lagi sebentar bisa berbagi dengan saya terkait apa sih kendala-kendala yang pernah Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu mengimplementasikan Tuinery. Karena Tuinery sendiri sudah pernah kami desiminasikan eh, sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Jadi tentunya Bapak Ibu yang sudah pernah ikut menjadi peserta eh, mengikuti desiminasi terkait eh, media pembelajaran digitalisasi yang mengangkat topik Tuinery pasti sudah sering membuat Tuinery. Nah, untuk itu Bapak Ibu izin hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait implementasi Tuinery. Jadi seperti apa sih implementasi Tuinery khususnya di sekolah saya sendiri. Kemudian bagaimana respon peserta didik ketika peserta didik saya ajak untuk bermain dalam aplikasi Tuinery tersebut. Izin share screen Bapak Ibu, saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut memang implementasi Tuinery yang sudah pernah saya laksanakan di kelas saya, khusus di kelas 5 di SD Negeri 1 Bakti Srage. Semoga sudah terlihat Bapak Ibu nggih. Akan saya Made Setianingsih, guru kelas 5 dari SD Negeri 1 Bakti Serata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan berpetualang dengan Tuinery. Mengapa Tuinery? Saya memilih media belajar digital Tuinery karena Tuinery merupakan media belajar digital untuk menyampaikan materi yang dapat melatih literasi peserta didik dengan menyenangkan.
Saya merancang media Twinery dalam bentuk petualangan ke kebun binatang. Peserta didik dengan kelompoknya akan berpetualang dengan Twinery. Anak kita akan belajar terkait pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hari sebentar itu akan tadi itu sebuah game yang itu rancang di Twinery. Dia sejenis petualangan. Jadi sebentar anak-anak buka kelompoknya, secara kelompok akan menyelesaikan rintangan yang ada di aplikasi tersebut. Nah, ketika anak-anak buka akan muncul seperti ini. Silakan anak-anak masukkan nama kelompok anak-anak, misalnya kelompok matahari. Anak-anak ketik kelompok matahari. Kelompoknya anak bebas sepakati dengan ya, oke. Nah, setelah itu anak-anak akan diajak berpetualang ke Bali. Ya, jadi anak-anak baca dulu. Yang baru sampai lagi penjelajah. Nah, sudah ada 3 jenis pengelompokan yang anak-anak baca dulu. Baca dengan kelompok ini, anak-anak akan diajak berpetualang. Oke, jadi
Bapak Ibu hadirin, itulah video pembelajaran yang memang sudah saya implementasikan terkait Twinnery. Jadi Bapak Ibu bisa simak sendiri bagaimana antusias peserta didik tersebut dalam mengikuti pembelajaran dengan media Twinnery. Nah, izin berbagi eh, PPT kembali Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu nggih? Jadi terkait berbagi hari ini itu dalam merancang media pembelajaran digitalisasi. Ini bisa saya lewati karena memang pembelajaran digitalisasi sudah disampaikan tadi oleh rekan Tiang. Nah, untuk selanjutnya, adapun tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang tadinya saya laksanakan. Jadi dari tahapan yang pertama itu mengucapkan salam, kemudian melaksanakan absensi. Ini merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran secara umum yang sering kita lakukan ketika kita praktik mengajar. Kemudian ada persepsi dan icebreaker lainnya. Lanjut menyampaikan tujuan pembelajaran, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran inti terkait implementasi Twinnery. Jadi peserta didik diajak berpetualang ke kebun binatang. Dengan adanya media digital trainer itu anak peserta didik akan secara tidak langsung mereka akan membaca materinya karena mereka penasaran apa sih alur cerita dari cerita tersebut di pengalaman yang akan saya lakukan hari ini dengan Twinery. Dan yang terakhir tentunya ada kegiatan penutup, itu ada kesimpulan yang diberikan oleh guru dengan bantuan peserta didik tentunya menyimpulkan bersama-sama pembelajaran apa yang sudah didapat hari ini. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika pelaksanaan Twinnery itu tidak hanya bisa digunakan dalam kegiatan inti, jadi Twinnery juga bisa digunakan sebagai asesmen by aktif. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolahnya mendapatkan bantuan Chromebook, kita bisa berdayakan bantuan Chromebook tersebut untuk melakukan asesmen. Tetapi ketika sekolahnya tidak mendapatkan bantuan Chromebook, bisa difasilitasi dengan menggunakan handphone pribadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, itu Ibu Rizky. Peserta didiknya diperbolehkan untuk membawa handphone ke sekolah itu untuk mengakses Twinnery sendiri. Jadi Twinnery tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran atau sumber belajar di pembelajaran inti juga bisa digunakan sebagai salah satu media asesmen. Nah, kelebihan dari Twinery sendiri atau Twin itu yang pertama itu fleksibel dalam pembuatan berbagai jenis konten pembelajaran. Kemudian kelebihannya yang kedua itu keterlibatan pengguna melalui narasi naratif. Jadi benar-benar peserta didik ikut terlibat langsung karena di dalam Twinery kan ada narasi-narasi yang memang harus dia pahami, harus peserta didik baca dan tentunya akan melatih literasi peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga, kemudahan aksesibilitas melalui berbagai perangkat. Jadi tidak hanya bisa diakses melalui smartphone, juga bisa diakses melalui Chromebook ketika Chromebooknya ada. Ataupun ketika peserta didik tidak bawa Chromebook, bisa menggunakan layar LCD yang sudah ada yang sudah tersedia di kelas, jadi bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Anak-anak akan membaca bersama-sama ketika tuennya muncul di layar proyektornya. Nah, keuntungan selanjutnya penggunaan Twinery untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Seperti video yang tadi Bapak Ibu bisa perhatikan, keterlibatan siswa itu jauh lebih meningkat. Jadi karena adanya cerita interaktif yang dibuat dengan Twinery, memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi dari implementasi Twinery sendiri sudah terlihat adanya cerita interaktif tersebut, keterlibatan siswa mulai meningkat karena mereka harus paham dulu alur dari cerita yang akan
mereka baca. Selanjutnya keterlibatan siswa itu terlihat, jadi siswa berpikir kreatif. Jadi dia mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam merancang alur cerita dan karakter. Mereka tentunya akan menganalisis karakter-karakter dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian mereka akan mempunyai pemikiran sendiri terkait dengan, oh ternyata seperti ini cerita yang akan saya baca. Dan bahkan siswa itu akan terlihat terlibat ketika narasinya kebun binatang dengan background-background yang memang berbagai jenis binatang, mereka akan seolah-olah berada di kebun binatang. Tentunya akan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya proses pembuatan cerita interaktif juga melatih keterampilan berpikir kritis seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Karena setelah mereka berpetualang, tentunya mereka akan menyelesaikan rintangan-rintangan dalam bentuk soal. Nah, soal-soal tersebut tentunya akan mengarah kepada cerita yang sebelumnya mereka baca. Nah, dan yang terakhir, guru dapat menyesuaikan konten dan kompleksitas cerita sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dengan Twenary ini, mata pelajaran apapun bisa masuk gitu, karena guru sendiri bisa menyesuaikan kontennya. Apa sih konten hari ini yang memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus saya tuntaskan gitu. Jadi dia kompleksitas sekali. Cerita-ceritanya juga bisa Bapak Ibu adopsi dari cerita-cerita rakyat yang sudah ada, tentunya yang disesuaikan dengan CP atau capaian pembelajaran Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu izin stop share. Nah, demikian penyampaian implementasi Twenary yang sudah pernah saya laksanakan di SD Negeri 1 Bakti Seragen. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya yang sudah pernah mengikuti desiminasi Twenary, oh saya juga sudah pernah melaksanakan atau mengimplementasikan Twenary di kelas, tapi kok tidak seheboh punyanya Bu Tia. Mungkin bisa sharing hari ini atau bisa eh, menyampaikan apa sih yang menjadi kendalanya ketika melaksanakan atau mengimplementasikan Twenary di kelasnya. Jadi saya buka sesi untuk sharing Bapak Ibu sebelum kita kembali ke ruang utama. Jika ada, silakan Bapak Ibu raise your hand. Kalau tidak ada, kita akan menuju ke ruang utama. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin sharing terkait dengan implementasi Twenary atau baru pertama kali membuat Twenary seperti yang disampaikan oleh Bu Rizky tadi, tapi saya mengalami kendala di toolnya gitu atau di rumusnya, mungkin juga bisa disampaikan hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa raise your hand. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan karena Bapak Ibu tidak ada yang raise your hand, mungkin sudah sering menggunakan Twenary atau ingin mencoba menggunakan Twenary, nanti bisa berbagi di webinar selanjutnya. Untuk itu, Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu kita bisa kembali ke ruang utama.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya tadi sudah berbagi di breakout room. Jadi di breakout room satu tadi ada saya sendiri dengan Bu Rizky yang sudah berbagi praktik baik terkait implementasi Tuenary. Untuk di breakout room 2 itu tadi sudah ada Bu Ratna dengan Bu Eka yang berbagi praktik baik terkait implementasi Tuenary. Nampaknya sudah semua kembali ke ruang utama. Kita akan menuju agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan diskusi dan tanya jawab. Walaupun tadi mungkin sudah sempat diskusi di breakout room, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali, bisa tanya jawab dengan kami terkait dengan kendala mungkin yang sudah pernah dilaksanakan ketika saya mengimplementasikan Tuinery kemarin setelah desiminasi. Tuinery saya ikut desiminasinya, tapi kok saya ada kendala gitu. Bisa disampaikan ke kami atau yang ingin baru pertama kali menggunakan Tuinery ketika tadi sudah disampaikan bagaimana langkah-langkah untuk membuat Tuen sendiri bisa disampaikan ke kami gitu. Jadi Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan untuk raise your hand. Nampaknya belum ada yang raise your hand Bapak Ibu. Izin eh, Bu Setia, tadi di Oke, breakout silakan. room 2, tadi di Oke. breakout room 2 ada peserta, mungkin atas nama siapa nih kemudian? Eh, Pak Aji kayaknya. Pak Aji ya, Bapak Aji. Izin merespon Bapak Aji ini tadi di tampilan Twinery-nya Bapak Aji di komputernya tidak muncul menu untuk fitur bold atau fitur eh, alignment ataupun fitur pemberian warna pada bagian passage-nya. Nanti tidak masalah Bapak Ibu, nggih. Nike mungkin berkaitan dengan perangkat atau berkaitan dengan browser yang belum diupdate Bapak Ibu. Nanti untuk memaksimalkan atau mengefisienkan kinerja Bapak Ibu, nanti bisa langsung saja dengan mengcopy rumus Twine yang sudah kami sharekan di eh, kolom komentar di breakout room tadi. Nggih. Demikian Ibu Setia, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi benar sekali Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pembuatan rumusnya bisa Bapak Ibu tinggal copy paste saja dan disesuaikan nantinya. Karena sudah ada beberapa rumus-rumus yang memang disampaikan oleh narasumber baik di BOR satu maupun di BOR 2. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya Ibu Ratna. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait dengan pemanfaatan Tuinery di kelas Bapak Ibu sendiri. Atau yang baru pertama kali ingin membuat Tuinery. Kami persilakan. Boleh raise your hand atau tulis di kolom chat mungkin jika Bapak Ibu tidak ingin menampakkan dirinya atau bersuara langsung dengan kami. Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat jika ada pertanyaan terkait dengan implementasi Tuinery. Oke, nampaknya tidak ada dan saya rasa sudah pas Bapak Ibu nggih karena dari tadi masih benar-benar sekali semangat antusiasnya menunggu webinar sampai akhir itu sudah terlihat dengan jelas dan peserta juga masih banyak sekali yang bergabung. Jadi terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari kami bisa bermanfaat dan tentunya menginspirasi dari apa yang sudah kami sampaikan. Izin menyimpulkan dulu hasil dari kegiatan webinar hari ini, Bapak Ibu. Jadi, adapun yang bisa saya simpulkan dari webinar hari ini bahwa pembelajaran di abad 21 ini sudah mengalami banyak perubahan, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi, bahkan di dunia pendidikan.
perlu adanya inovasi guru yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah menciptakan pembelajaran digital. Banyak platform yang Bapak Ibu bisa gunakan, seperti Canva, Wordwall, Quizzes, Plenary, dan platform-platform lainnya. Nah, pembelajaran digital dengan menggunakan Twain untuk menyampaikan materi maupun menilai pengetahuan peserta didik dalam pemberian asesmen itu bisa dikemas secara menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, itu yang bisa saya simpulkan hari ini dari webinar kita hari ini. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore di Bali gitu. Jadi untuk informasi sertifikat, Tiang sampaikan bahwa untuk sertifikat kemungkinan akan terbit di hari Senin. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu yang sudah join hari ini, tentunya yang sudah mendaftar dan membuat akun Guru Binar, nanti sertifikat akan bisa di-download di akun Guru Binarnya. Dicek mulai hari Senin Bapak Ibu nggih, mohon permaklumannya karena tim juga lagi menyesuaikan dengan pengesahan-pengesahan yang harus disesuaikan, yang harus dicantumkan di dalam sertifikat tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa cek akun Guru Binar yang digunakan untuk mendaftar di event. Nah, ada yang bertanya bagaimana kalau belum daftar, Bu? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, karena penerbitan sertifikat itu melalui akun Guru Binar, jadi Bapak Ibu wajib buat akun Guru Binar tersebut. Nah, ketika mengklik link pendaftaran, Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke akun. Ketika Bapak Ibu sudah bisa masuk ke akun, baru Bapak Ibu bisa daftar di event ini. Nah, untuk link presensi, mungkin mohon bantuan dari Ibu tim Guru Binar untuk share link presensi di kolom chat. Dan diharapkan Bapak Ibu mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi sebelum room ini ditutup karena nanti kolom chatnya juga akan ikut tertutup Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek kolom chatnya, kemudian diklik linknya untuk melaksanakan presensi. Nah, presensi sudah di-share di kolom chat, itu sertifikat bisa diunduh pada tanggal 24 Februari 2025, maaf Ibu, pukul 8 WITA. Bisa sudah disampaikan di sana, Bapak Ibu bisa cek kolom chatnya dan bisa melakukan presensi sebelum room ditutup. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah tentunya sudah mengisi presensi dengan baik, itu dengan lengkap. Jadi untuk sesi selanjutnya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore, yang tentunya kegiatan webinar hari ini sudah harus berakhir. Sekali lagi terima kasih atas atensinya Bapak Ibu mengikuti webinar dan event-event ini. Terima kasih banyak untuk penyelenggara PTPII, PSF, Guru Binar, Distikpora Kabupaten Buleleng. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan sudah memfasilitasi kegiatan ini dan sudah em, dalam artian sudah mampu meningkatkan kompetensi guru dan sudah menjadikan
hal ini menjadi ajang untuk peningkatan kompetensi diri gitu. Jadi tentunya dinantikan kembali event-event selanjutnya gitu. Dan jadi jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan yang terbaik buat guru-guru khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau perlakuan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin peserta, kami mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu buat kita semua. Dan sampai bertemu di event-event selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.